kudune damkar iki. Mbak, wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianti. Saya dari Prodi Manajemen semester 4B. Di sini saya menjelaskan tentang materi pemahaman terhadap konsep utama pada aspek pendukung dalam studi kelayakan bisnis. Di bab pertama ini, saya menjelaskan tentang jenis-jenis usaha. Yang pertama, ada usaha mikro. Usaha dengan skala kecil yang biasanya dijalankan oleh individu atau kelompok kecil. Contohnya itu seperti warung kelontong, tukang ojek, dan pijat. Yang kedua, usaha kecil. Biasanya memiliki skala yang lebih besar daripada usaha mikro. Contohnya seperti restoran kecil, bengkel motor, dan toko pakaian. Yang ketiga, usaha menengah. Memiliki skala yang lebih besar dan kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan usaha kecil. Contohnya pabrik kecil, perusahaan distribusi, dan toko swalayan. Yang keempat, di sini ada usaha besar. Biasanya usaha besar ini memiliki skala yang besar dan memiliki banyak cabang atau unit usaha. Contohnya seperti perusahaan manufaktur. Yang selanjutnya, di sini saya membahas tentang syarat izin usaha. Yang pertama, izin usaha mikro. Terkadang tidak memerlukan izin khusus, namun harus memenuhi peraturan pemerintah setempat terkait pajak, kebersihan, dan lingkungan. Yang kedua, izin usaha kecil dan menengah. Biasanya memerlukan izin dan pemerintah setempat atau lembaga yang terkait seperti izin lokasi, izin lingkungan, izin operasional. Yang ketiga, izin usaha besar. Memerlukan izin dari berbagai lembaga pemerintahan seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau kementerian terkait, tergantung jenis usaha dan sektor industri yang bersangkutan. Izin ini mungkin termasuk izin lingkungan, izin investasi, dan izin operasional. Di bab 2 ini, saya menjelaskan tentang langkah-langkah umum dalam prosedur pendirian usaha dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, identifikasi ide bisnis. Tentukan konsep bisnis, produk atau layanan yang akan ditawarkan pada pasar dan sasaran. Yang kedua, studi pasar. Lakukan riset pasar dan memahami kebutuhan pelanggan, pesaing, dan tren industri. Yang ketiga, studi kelayakan bisnis. Lakukan analisis kelayakan bisnis untuk menginvestasi berkelanjutan bisnis. Yang keempat, penyusunan rencana bisnis. Buat rencana bisnis yang mencakup gambaran umum perusahaan, strategi pemasaran, rancangan keuangan, dan operasional. Yang kelima, daftarkan usaha. Daftarkan usaha sebagai hukum dan regulasi yang berlaku di wilayah. Yang keenam, perizinan. Dapatkan semua izin yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Hal ini meliputi izin usaha, lingkungan, izin zonasi, dan izin lain-lainnya. Yang ketujuh, pembiayaan. Siapkan sumber dana finansial yang diperlukan untuk melalui dan menjalankan bisnis. Ini bisa meliputi modal sendiri, pinjaman bank, atau investor. Yang bab ketiga ini, saya menjelaskan dampak pencemaran lingkungan. Yang pertama, reputasi perusahaan. Pencemaran lingkungan dapat merusak reputasi perusahaan di mata konsumen dan masyarakat. Perusahaan yang terlibat dalam praktik pencemaran cenderung kehilangan kepercayaan pelanggan dan mengalami penurunan penjualan. Yang kedua, sanksi dan hukuman. Perusahaan yang terlibat dalam pencemaran lingkungan dapat dihadapkan pada tindakan hukum dan sanksi dari pemerintah. Regulasi lingkungan yang ketat dapat menyebabkan biaya tambahan dan penelitian yang signifikan bagi perusahaan. Yang ketiga, biaya operasional. Penanganan pencemaran lingkungan memerlukan biaya tambahan untuk membersihkan dampak dan mengetahui regulasi yang berlaku. Yang keempat, gangguan operasional. Pencemaran lingkungan dapat mengganggu operasional bisnis. Yang kelima, ada tuntutan hukum dan gugatan. Perusahaan dapat menghadapi tuntutan hukum dan gugatan dari pihak-pihak yang terdampak oleh pencemaran lingkungan, termasuk masyarakat lokal. Bab 4 menjelaskan dampak penyerapan tenaga kerja bagi lingkungan. Yang pertama, pengaruh pengangguran. Penyerapan tenaga kerja dalam sebuah bisnis
dapat mengurangi tingkatan pengangguran di suatu daerah. Yang kedua, peningkatan kualitas hidup. Dengan adanya lapangan kerja baru, masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang stabil. Yang ketiga, peningkatan konsumsi dan investasi. Dalam adanya penghasilan tambahan dari pekerjaan baru, masyarakat cenderung meningkatkan konsumsi mereka. Yang keempat, peningkatan konsumsi dan investasi. Dalam adanya penghasilan tambahan dari pekerjaan baru, masyarakat cenderung meningkatkan konsumsi mereka. Bab 5. Menjelaskan tentang dampak sosial, ekonomi, budaya bagi lingkungan. Pertama, dampak sosial. Peningkatan kesejahteraan. Bisnis yang sukses dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menyediakan lapangan kerja, memberikan akses pada masyarakat terhadap produk dan layanan. Pemberdayaan masyarakat. Bisnis dapat menjadi agen pemberdayaan masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada individu untuk berkembang, meningkatkan keterampilan dan berkontribusi pada pembangunan lokal. Pengaruh pada gaya hidup. Bisnis juga dapat memengaruhi gaya hidup dan perilaku sosial masyarakat melalui produk, layanan, dan kampanye sosial yang dilakukan. Dampak ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Studi kelayakan bisnis dapat memicu pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperluas pasar. Yang kedua, peningkatan pendapatan. Bisnis yang sukses dapat meningkatkan pendapatan masyarakat baik secara langsung melalui gaji dan imbalan maupun secara tidak langsung melalui pengeluaran konsumsi dan investasi. Yang ketiga, pengaruh pada pasar. Kegiatan bisnis memiliki dampak signifikan pada pasar lokal, globalisasi melalui produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Yang terakhir, dampak budaya. Yang pertama, pengaruh kultural. Bisnis dapat menjadi agen perusahaan budaya dengan memperkenalkan produk dan layanan baru, mempengaruhi tren, dan mengubah cara masyarakat aksi. Yang kedua, pelestarian budaya. Studi kelayakan bisnis juga dapat memperhatikan pelestarian dan peningkatan budaya lokal dengan mendukung kegiatan budaya, warisan, dan kegiatan komunitas. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.